Sumber seperti tadi disampaikan, ini adalah kalau yang di rumah mungkin manggilnya ini adalah anak-anak Anda gitu ya, tapi kalau saya manggilnya untuk saat sore ini adalah teman-teman saya, adik-adik saya yang sudah hadir di RRI Takengon. Kita akan bincang-bincang mengenai saatnya pelajar itu berani mengambil peran dan menginspirasi. Mereka adalah duta siswa Aceh. Dan kita kenalan terlebih dahulu pendengar RRI Takengon. Yang hadir ini adalah Faiz Julian Arbi, top 6 duta siswa Provinsi Aceh 2026, dan juga ada Fatia Nadlira, top 8 duta siswa Provinsi Aceh 2026. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Ibu. Oke, selamat sore juga untuk sore hari ini. Terima kasih ya sudah hadir di RRI Takengon. Ini sudah pulang sekolah atau bagaimana nih? Dari rumah berangkat ke sini lagi barangkali? Iya Bu, tadi udah pulang sekolah dan sempat ke rumah dulu ganti baju terus langsung ke sini. Oke, ini seragam yang dikenakan seragam khusus untuk duta siswa Aceh tadi? Iya Bu, betul. Bukan seragam sekolah seperti biasa ya? Iya. Oke. Kalau Kak Faiz mungkin baru kali ini ya Kak Faiz ya ke RRI Takengon ya? Iya Bu, baru pertama kali Bu. Baru pertama kali gitu ya. Kalau Kak Fatia sudah 2 kali kayaknya nih. Betul. Oke ya. Dan untuk sore hari ini kita mau cerita ya. Cerita dulu awalnya kenapa bisa jadi duta siswa Aceh. Ini langkah-langkahnya kalau boleh dikatakan step-stepnya itu seperti apa? Boleh Kak Fatia dulu, Kak Faiz dulu, boleh silakan dua-duanya boleh. Kompakan dua-dua juga ini. Oke, kalau untuk Fatia sendiri, awal tahu duta siswa ini dari media sosial duta siswanya, terus mulai tertarik dan kebetulan ada teman kami yang sudah pernah ikut ajang ini, Bu. Jadi kami merasa kayaknya bagus nih gitu, karena mereka sudah menunjukkan bakatnya pada tahun kemarin di Duta Siswa Aceh 2025. Jadi itu menarik daya tarik saya untuk mengikuti Duta Siswa Aceh 2026. Dan saya cari tahu, saya curi-curi informasi dari mereka, dan mereka memberikan info-info tentang Duta Siswa 2026 ini. Kemudian saya mendaftar gitu Bu. Dan alhamdulillah dengan mengikuti beberapa tesnya, dari tes seleksi di kabupaten dulu, lanjut ke provinsi, dan alhamdulillah lulus gitu. Oke, berarti Kak Faiz juga dengar kabar dari Fatia, atau Fatia yang ngabarin ke Kak Faiz nih? Faiz ada dengar kabar juga Bu. Kebetulan diajak Fatia ikut juga Bu. Pasti ngikuti step-stepnya tadi itu ya, langkah-langkahnya itu. Apa yang ada di benak Anda kala itu, walaupun Fatia sudah pernah? Kalau Bang Faiz, di benak Bang Faiz mau ngapain kita nih gitu? Mungkin di benak Faiz waktu itu kan, wah ada buka pendaftaran duta ini, kebetulan bisa mengembangkan potensi Faiz lah Bu, bisa menambah wawasan pengalaman di situ Bu, duta siswa ini Bu. Ini dikirim ke luar daerah Kak Fatia? Iya Bu, betul. Kita karantina selama 4 hari di Banda Aceh. Jumpa siapa aja Kak? Banyak Bu, kebetulan kan satu Aceh, satu provinsi. Betul. Ada yang ketemu teman dari Simelu, dari provinsi dari Kabupaten Aceh Jaya, banyak Bu dari seluruh Kabupaten Aceh gitu. Kalau ketemu dengan teman-teman seperti yang tadi disampaikan Kak Fatia, apa yang terbayang nih Kak Faiz setelah ketemu sama teman-teman dari luar daerah? Seru tadi sih Bu, banyak kawan kan, nambah relasi gitu Bu. Bang Faiz seperti berbisnis saja, jumpa relasi gitu. Jumpa teman-teman baru lah ya. Minta maaf pendengar ya. Jadi kenapa sekarang kita ini kalau dari sisi dari sisi judul besar kita gitu ya, sudah saatnya pelajar itu mengambil peran
untuk bisa menginspirasi. Iya. Mungkin dari Fathia sendiri, kita tuh sebagai generasi muda sudah saatnya untuk mengambil peran supaya kita bisa menginspirasi generasi muda yang lain. Kita sebagai duta siswa itu adalah sebagai penggerak, bukan hanya sekedar wah dia duta nih, bukan buat keren-kerenan aja, bukan buat gaya-gayaan aja, tapi kita sebagai duta, kita itu harus menjadi contoh atau leader bagi teman-teman kita yang lain, bagi generasi muda yang lain, dan kita bisa menjadi penggerak atau pelopor suatu program kerja yang akan kita jalankan gitu untuk generasi muda seterusnya. Apa bedanya dengan duta pelajar, barangkali istilahnya seperti itu Kak Fathia? Mungkin untuk duta siswa ini dia lebih menekankan ke bisa duta bakat atau advokasi gitu Bu. Advokasi itu mungkin sejenis presentasi program kerja, atau bakat itu mungkin bakatnya bisa di bidang seni atau di bidang lain-lain. Kalau untuk duta pelajar itu sendiri mungkin lebih ke akademik gitu ya Bu, sepengetahuan Fathia gitu, begitu. Ya. Kalian kelas berapa sih sebenarnya di sekolah? Kelas 12. Kelas 12 ya. Berarti berapa ini lagi? Berapa tahapan lagi untuk selesai? Mungkin kami membutuhkan beberapa bulan lagi untuk masuk di dunia perkuliahan gitu. Udah gak lama lagi lulus. Jadi sudah memang sudah terbayang bagaimana dunia kampus itu ya Kak Fathia. Bang Faiz sendiri bagaimana Bang Faiz ketika terpilih? Tentunya bangga Bu ya. Kayak gak percaya aja gitu Bu, bisa sampai titik ini. Apa ya, luapkan kegembiraanmu Bang Faiz. Ke studio diantar sama guru atau jalan berdua aja nih? Bawa kereta masing-masing Bu. Iyalah ya, nggak mesti harus ngebayangin kita tuh harus dikawal. Kelas sekian aja sudah harus mandiri, namanya seperti yang kita bincangkan sore ini, harus mandiri dan menjadi contoh bagi yang lain begitu ya. Saya sedikit ini nih, nggak tahu ya, entah saya karena belum move on dari kejadian akhir tahun 2025 yang lalu ketika Aceh dilanda bencana gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini juga bisa menjadi inspirasi. Kak Fathia dan Kak Faiz, Anda adalah orang-orang yang terpilih di daerah ini gitu ya, di Takengon Aceh Tengah, dan juga bisa melaju ke provinsi. Sementara ada teman-teman kita yang ada di daerah-daerah yang agak sedikit jauh dari kota Takengon yang juga tertimpa musibah bencana alam kemarin itu ya. Mereka masih ada yang sekolah di dalam tenda nih Kak Fathia. Tidak bisa membayangkan mereka itu seperti Kak Fathia dan Bang Faiz. Bagaimana simpati kita buat mereka Kak Fathia? Oke, untuk Fathia sendiri Bu, kita kan sebagai duta seperti yang sudah Fathia bilang sebelumnya, kita menjadi penggerak. Iya betul. Jadi selayaknya seorang duta, kita harus menjalankan program-program kerja kita. Tentunya untuk seperti yang masih terkena dampak bencana saat ini, kan kita masih banyak melihat anak-anak muda yang belajarnya masih di dalam tenda, belum layak untuk dikatakan tempat yang cocok buat belajar. Kita sebagai seorang duta mungkin bisa mengumpulkan sesama duta yang dari Kabupaten Aceh Tengah untuk melakukan program kerja kita ke sana. Kita visit ke sana, kita mengadakan mungkin trauma healing atau pembelajaran-pembelajaran yang seru, yang asik, yang bisa membuat anak-anak di desa-desa itu terhibur atau termotivasi untuk menjadi seperti kita dan bisa membangunkan semangat mereka kembali gitu. Memang kalau berbicara dengan seorang duta itu beda gitu ya. Bang Faiz bagaimana Bang Faiz? Di benak Bang Faiz seperti apa teman-teman yang tadinya tidak seberuntung Bang Faiz bisa ke provinsi kemarin itu, bisa bertemu dengan teman-teman kita, ketemu juga dengan juri lah dikatakan kemarin di sana ya, dengan wawasan yang sangat luas begitu. Bagaimana tanggapan Bang Faiz dengan teman-teman kita yang tidak seberuntung Bang Faiz untuk hari ini? Ya tentunya tetap semangat lah ya. Setiap yang kita coba itu pasti ada gagalnya. Setiap yang kita raih pasti pernah gagal.
Tapi jangan pernah menyerah. Tetap mencoba. Pasti ada hal baik di ujung sana yang sudah ditakar oleh Tuhan itu. Setuju nggak seperti yang disampaikan Kak Fatia? Setuju, Bu. Kita akan bareng-bareng sama teman-teman seusia Anda, teman-teman dari duta pendidikan lah dalam tanda kutip gitu ya, untuk bisa barangkali ke tempat teman-teman itu untuk berbagi pengetahuan, berbagi bahwasanya hari ini, hari esok masih ada begitu ya Kak Fatia ya. Boleh cerita dulu lah, kalau kita sudah berbicara tentang profesi ini, Bang Faiz dulu nih, apa kemarin yang diinikan sama Dewan Juri, Bang Faiz? Waktu hari pertama karantina kami di sana pertama perkenalan, Bu, berjumpa dengan teman-teman baru dari kabupaten lain. Iya. Waktu malamnya kami ada ikut latihan nari, Bu. Setiap kabupaten tuh beda-beda dia, Bu. Kayak misalnya kami dari Gayo, latihan tari Gayo, Bu. Apa tarian apa yang Tari Kak Guel, Faiz? Bu. Oh, tari Guel. Iya, Bu. Memang bisa atau karena ada duta siswa ini makanya Kak Faiz belajar tentang tari Guel itu? Faiz memang udah dari SD bisa tari Guel, Bu. Ada ikut ke lomba, Bu. Kebetulan kan. Apa yang mereka lihat atau komentar apa ketika Kak Faiz kemarin itu jadinya membawakan tari Guel, Kak Faiz? Waktu pertama latihan, Ibu, kan waktu malam tuh mereka wah keren kali ya katanya, Bu. Kok bisa kayak gitu katanya, Bu. Apalagi kan kami bawa ulen-ulen, bukan tari Guel pakai ulen. Betul. Jadi orang tuh keren kali, coba ajarin kami lah katanya gitu. Memang Gayo ini keren kali lah gitu. Mudah-mudahan memang keren dalam benak orang gitu ya. Terus bagaimana? Waktu hari keduanya kami ada latihan catwalk, Pak. Catwalk, kayak semacam fashion show. Jadi waktu hari ketiga kami nampil parade, Bu, television show gitu, Bu, kan. Pakai baju adat masing-masing. Di situ juga dinilai, Bu, gimana bajunya, bukan jalannya. Jadi mengenakan kerawang lah pastinya gitu iya, ya. Bu, dari Kabupaten Aceh Tengah kerawang kami semua, Bu. Jadi Teman-teman yang tadinya melihat Kak Faiz mengenakan ulen-ulen, mereka tanya nggak ini apa? Ini apa arti dari lukisan atau tenunan-tenunan yang ada di ulen-ulen ini? mereka cuma nanya, ini memang khas dari sananya apa gimana? Ada ceritanya nggak gitu? Iya. Ada, Pak, jelasin sedikit lah, Bu. Kalau Kak Fatia sendiri bagaimana? Kebetulan di Aceh, di Banda Aceh, itu kan waktu di karantina itu kan kita berkumpul dari berbagai kabupaten, Betul. Dan kebetulan di karantina itu mereka semua tertarik dengan suku Gayo, karena kan seperti yang kita tahu Gayo itu mungkin sangat unik kan, Bu. Jadi mereka benar-benar mengutamakan Gayo banget. Bukan tidak adil, Bu, tapi kayak Gayo ini kan kayak tertarik, menarik, dan Gayo ini kebetulan kemarin dijadiin kayak spotlightnya gitu, Bu, kayak diutamakan, ditaruh di pertama tampilnya gitu, karena mereka benar-benar tertarik dengan tarian Gayo juga gitu. Dan kebetulan untuk karantinanya kan kami ada 4 hari nih, Bu. Dari yang seperti dijelasin sama Pak Is tadi, di hari pertama kita udah perkenalan materi. Kebetulan pematerinya lumayan banyak, Bu. Ada Pak Irwansyah juga yang ketua DPR. Iya. Terus kita dari regional director kita juga. Terus di hari-hari berikutnya, di hari kedua itu kita ada menampilkan bakat, Bu. Kebetulan di proses seleksinya kemarin kami ada disuruh buat video bakat. Iya. Dan kebetulan Fatia sendiri video bakatnya itu bermain biola dan Pais bermain gitar. Dan kita terpilih menjadi top 10 video bakat gitu, Bu, dari gitu. seluruh kabupaten. Jadi karena terpilih menjadi top 10 bakat,
kita disuruh tampilin di sana gitu Bu. Kita tampilin biola, Pak Is tampilin gitar, dan teman-teman yang lain ada yang menampilkan membaca puisi, lalu menari dan segala hal. Terus di hari keempat itu ada grand finalnya. Nah, disitulah kita mulai diumumin penilaian dari kita hari pertama sampai hari keempat, gimana wibawa kita sebagai seorang duta, gimana kreativitas kita, bagaimana wawasan kita. Nah, di situ sudah mulai dinilai dan di grand finalis itu diumumin gitu. Dan alhamdulillahnya akhirnya Faiz, jadi top 8 ini ya Kak Iya, Fatia Bu, ya. betul. Kalau Kak Faiznya jadi 6 ini ya. Apa ya tantangan-tantangan yang akan dihadapi nih sebagai duta siswa Aceh? untuk kedepannya. Mungkin sebagai seorang duta kan Bu, kita kan banyak banget nih tantangannya. Mungkin dari segi omongan orang-orang juga mungkin bisa menjadi pengaruh nih, tantangan buat kita juga. Mungkin bisa dibilang sama orang, itu dutanya kerjanya apa sih? Itu mereka jalanin program apa sih? Gitu kan, itu sebagai tantangan juga nih buat kita Bu. Jadi kita mau buktiin aja kalau program kerja kita tuh bakalan bermanfaat banget insya Allah buat generasi muda dan masyarakat. Disambung barangkali Kak Faiz yang Sedikit dari disampaikan. Faiz, Bu, ya. Iya, silakan. Tantangannya kan kami udah mau menuju kuliah nih Bu. Iya. Jadi iya. kelas 2 nih banyaklah kegiatan Bu, kayak bisa TKA untuk tes ke kuliah itulah Bu. Itu berarti nanti di kelas 3 nanti itu bakal harus mengurangi kegiatan-kegiatan seperti kegiatan seleksi seperti ini Kak Fatia. Itu bagaimana nantinya? Duta siswa Aceh yang di Sandang ini sampai berapa lama? Waktunya berapa, setahun atau berapa? Kan kebetulan kami sudah kelas 12 nih Bu, Betul. sekarang kelas 3 SMA. Benar. Sebelumnya memang kami sangat tricky dengan segala seleksi di duta siswa ini. Kami berusaha untuk imbangin di bimbel, sekolah, dan untuk duta siswa gitu. Mungkin untuk duta siswa ini kan kita sudah terpilihnya menjadi seorang duta, kita bakalan selalu menjalankan diri kita itu sebagai seorang duta. Tapi untuk kesibukannya mungkin di 1 tahun ke depan ini Bu, mungkin nanti kan kalau sudah kuliah kita udah nggak sesibuk ini lagi gitu. Betul. Tapi kan bakal ada kan di kampus-kampus itu juga sebenarnya ada Iya, pemilihan-pemilihan betul. seperti ini Iya, begitu Bu, ya. Dan tantangan-tantangan ke depan sebagai seorang pelajar Kak Faiz ya atau Bang Faiz ya. Apa ya? Karena kan sekarang ini semua serba teknologi. Iya. Ya. Belajar kita tinggal chat GPT, Iya, betul. ya kan? Tapi dengan modernnya belajar anak-anak sekarang atau kita sekarang ini seperti membaca buku, belajar itu masih perlu nggak Kak Faiz? Masih Bu, tapi karena sekarang udah era teknologi lah Bu. Betul. Sekarang kan udah banyak tuh Bu aplikasi-aplikasi untuk membaca buku dari HP Bu. Kan banyak lagi lainnya tuh Bu dari teknologi. Iya. Jadi kita bisa juga dari HP Bu untuk baca-baca buku, cari search apa yang kita belum kita ketahui Bu dari situ Bu. Betul ya. Ini juga bisa chat di ini, cari ntar ke kampus mana yang cocok Iya, untuk betul. bakat saya, Betul, ya, Bu. yang bisa dikembangkan nanti gitu ya. Tapi belajar masih harus kan? Masih Bu. Harus ya. Kebetulan sekarang kita lagi ada pengayaan Bu, karena sudah kelas 3 kan. Betul. Jadi Fatia sendiri kan sibuk di bimbel Indonesia Operation. Itu bimbelnya tuh dari Senin sampai Kamis. Dan kebetulan pengayaannya juga dari Senin sampai Kamis. Kamis Jadi juga. kami harus mengimbangi antara sekolah, pengayaan, bimbel gitu Bu. Lagi sibuk-sibuknya belajar untuk sekarang. Nggak sempat bermain dong Kak Faiz? Nggak sempat ya. Tapi perlu kan untuk ini biar fresh saja Kak Faiz ya. Masih perlu dunia remaja itu yang di ini kan ya. Nggak sempat nongkrong dong.
Tergantung Bu, harus berbagi waktu gitu lah Bu. Tapi saya kira mungkin nongkrongnya, jalan-jalannya hanya sekian persen ya. Lebih banyak belajar saya kira nih. Belajar itu bagi kalian itu sepenting apa sih sebenarnya? Cukupkah dengan kita ikut perlombaan-perlombaan seperti yang diikuti sama Kak Fathia dan Kak Faiz sekarang ini? Untuk Fathia sendiri, belajar itu memang sangat penting kan Bu. Belajar itu memang harus selalu belajar. Kita di dunia ini memang dari kita bayi sampai kita nanti sudah tua memang kita harus belajar gitu. Belajar itu suatu kebutuhan. Memang kita di setiap waktu itu memang belajar terus. Dan untuk seperti ikut lomba-lomba itu penting juga untuk mungkin penunjang untuk kita nanti di masa depan kita masuk universitas atau PTN gitu. Belajar itu kan selalu nih Bu, kita harus mengimbangi antara pembelajaran sama event-event atau perlombaan yang kita ikuti. Kita belajar harus ikut lomba itu juga harus gitu. Harus karena kan bisa mengasah kemampuan dan prestasi kita juga. Nyatanya gitu, ini kita bisa ketemu sama teman-teman dari daerah lain gitu kan, yang mereka juga sebenarnya punya kemampuan seperti yang sudah dimiliki oleh Kak Fathia sama Kak Faiz. Jadi ngajak teman-teman untuk mereka juga bisa menjadi duta. Setidaknya mereka punya nama, punya ranking di kelas. Di antara mereka juga terkadang nggak berani melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan Kak Faiz. Bagaimana teman-temannya ngajak teman-teman itu? Sebenarnya ini kan kegiatan-kegiatan positif. Kalau di awal Kak Fathia katakan, apa sih duta duta Aceh, duta sekolah, duta siswa gitu kan? Itu bagaimana Kak Faiz? Jadi menurut Faiz Bu ya, jelasin dulu gimana itu, apa itu duta siswa Aceh, apa aja program kerjanya gitu Bu kan, bermanfaat gak bagi orang lain gitu Bu. Jadi kalau misalnya emang nggak lewat, ya harus tetap semangat lah Bu, harus coba lagi gitu. Mungkin bukan di situ eventnya, mungkin duta di lain kayak duta pelajar, duta genre gitu Bu. Betul Pasti ada di situ peluangnya ya mereka Bu. Kalaupun nanti mereka akan ikut menjadi duta duta siswa Aceh, ya tentu kedua Anda ini akan siap membantu teman-teman itu untuk ini ya. Karena kan kami sebagai teman yang sudah mungkin sudah ada pengalamannya di duta siswa. Jadi kalau misalnya teman kita ada yang mau masuk, kita insya Allah bakalan bantuin karena kan kita udah ada pengalamannya kan Bu. Gitu. Jadi tetap harus komunikasi gitu ya. Betul. Dengan adik-adik kelasnya pun juga gitu, biar mereka juga akan mengikuti jejak kakak-kakak ini gitu ya. Dan kalau di sekolah sekarang bagaimana perasaannya dengan menyandang duta siswa Aceh ini, bagaimana perasaannya? Tentu di sekolah kan orang-orang udah pada tahu nih kan Bu, kalau misalnya kita tuh duta, teman-teman tuh sebenarnya kayak kakak duta gitu. Sebenarnya kita ya udah senyumin aja gitu, iya gitu. Di sekolah ada merasa atau sebelum jadi duta siswa ini pernah dibully barangkali? Dengan dibully akhirnya aku harus keluar dari jebakan ini, boleh dikatakan seperti itu. Pernah dibully atau bagaimana? Atau teman-teman yang pernah dibully menurut Anda itu seperti apa? Sebenarnya kita sebelum menjalankan karantina di Banda Aceh Bu, kita kan udah ikutin seleksi dutanya nih. Kan kita otomatis di platform Instagram kita tuh ada posting-posting Twibbon duta siswa. Jadi teman-teman kita kan tahu nih kalau kita ikut duta. Sebenarnya dari beberapa teman kita itu ada yang kayak kalian ikut duta ya, kayak ngeremehin gitu. Terus dari situlah muncul lonjakan dari diri yang kayak aku harus buktiin kalau aku bisa gitu. Disitulah Fathia mulai semangat buat ngejar dutanya gitu Bu. Dan Fathia kayak alhamdulillah datang lagi ke Takengon, udah masuk sekolah, pulang dari duta itu kayak udah diumumin kalau misalnya kita tuh prestasi di duta itu
suatu kebanggaan Bu, karena kayak buat teman-teman kita yang sebelumnya ngeremehin kita masuk duta siswa itu bisa kita buktiin kalau misalnya kita bisa nih, kita udah di titik ini nih gitu. Gitu sih. Teman-temannya Kak Faiz masih seperti biasa, masih suka merangkul-rangkul gitu. Jangan-jangan dia udah high class sekarang posisinya. Ada nggak kerasa seperti itu Kak Faiz? Yang Faiz rasa sih enggak Bu. Jadi sebelum itu emang udah ngerangkul Bu. Malah mereka nge-support Faiz lagi Bu. Oh gitu. Bantu-bantu Faiz Bu kan. Untuk Dan mereka ini ya. support Faiz. Kira-kira nanti di sana ditanyain apa, kita coba belajar ini gitu kali ya ini ya. Keluarga bagaimana? Ini sore ini sudah tadi sekolah. Sore ini sudah di RRI. Nanti barangkali ke sekolah lagi sebentar, barangkali apalagi yang mau dicek lagi di sana. Dengan keluarga bagaimana? Dengan orang tua? Ya, keluarga Membagi Fatia, waktunya. Iya Bu. Orang tua Fatia sendiri alhamdulillah udah ngertiin Fatia gimana sibuknya akhir-akhir ini, karena kayak pagi sekolah, pulang sekolah lanjut pengayaan, terus pulang pengayaan langsung bimbel. Betul. Terus kayak sekarang nih kan kita kesini nih Bu siaran gitu. Orang tua Fatia kayak semangatin terus, support terus, dan selalu ngingetin buat makan, istirahat, jangan istirahat gitu. Kak Faiz sendiri bagaimana? Sama juga kayak Fatia Bu. Malam jam berapa istirahatnya? Jam 10 Bu. Itu jam 10 sudah nggak ini lagi ya. Walaupun teman-teman di luar pada masih heboh-hebohnya barangkali pegang handphone dan lain sebagainya. Kak Fatia juga gitu. Iya Bu, betul. Karena orang tua juga selalu ngingetin buat jangan lupa istirahat, karena kan lumayan aktif kan Bu ngejalanin hari-hari ini gitu dari pagi sampai sore. Jadi malam itu harus di jam 10 itu harus sudah beristirahat. Sudah istirahat gitu ya. Seberapa penting handphone yang dipegang itu untuk tidak hanya sebagai duta siswa, tapi untuk apa kegunaan dari handphone? Sebenarnya HP itu di zaman yang era globalisasi sekarang kan sangat penting kan Bu, bagi kita, dari komunikasi dengan sekolah, bimbel, atau mungkin di antara kita juga di siaran ini mungkin berkomunikasi dulu sebelumnya, makanya kita bisa kesini gitu kan Bu. Jadi HP itu sebenarnya penting, tapi buat kita remaja, kalangan generasi muda, anak muda, jangan salah menggunakan HP gitu Bu. Pergunakan dengan yang baik, pergunakan dengan yang bermanfaat gitu. Jangan salah gunain gitu. Browsing yang positif gitu ya Kak Faiz ya, karena kan di sana juga sebenarnya banyak informasi-informasi ya. Masih berkomunikasi dengan teman-teman di luar Aceh Tengah tadi itu, dari Aceh lain gitu? Fatia sendiri masih Bu, karena sempat dekat sama salah satu teman Fatia di sana. Dia asal Simalu Bu. Sampai sekarang kami masih intens chatan. Kebetulan setiap hari kami masih kabar-kabaran sibuknya sekolah, lagi sibuk ngapain gitu Bu. Jangan-jangan juga cerita nanti kalau kuliah kita masuk apa ya gitu ya? Iya, ada Bu. Kak Faiz juga sama? Sama juga Bu, masih punya grup khusus tentang duta siswa ini ya. Dan guru bagaimana dengan pihak sekolah, Kak Fatia dan Kak Faiz, tentang arahan-arahan mereka, hal-hal yang mana yang mereka sampaikan ke Anda berdua ini gitu? Untuk guru kami tentunya support Bu, sangat mensupport lah dan diapresiasi terus. Guru-guru menyampaikan kita tuh harus terlihat baik lah, jangan mencoret nama baik sendiri gitu Bu. Harus berlaku baik gitu. Nanti ninggalin nama baik di sekolah. Oh ini jadi duta siswa Aceh tahun sekian gitu ya. Kak Faiz maunya apa ya ke depan ya? Maunya apa ya sekarang ini ya? Anda pasti orang berprestasi di sekolah dan jenjang ini juga sudah Anda rasakan menjadi duta siswa Aceh. Maunya apa ya sebagai anak muda gitu ya? Tentunya Faiz ingin membanggakan orang tua lah Bu. Dengan prestasi-prestasi ini Faiz bisa buktikan kalau sama ayah, sama ibu, kok Faiz itu bisa ambil titik ini Bu. Ada pelajaran zaman dulu gitu ya Kak Faiz sama Kak Fatia ya. Orang sukses itu bisa dilihat dari ketika dia bangun subuh. Iya, Fatia pernah dengar Bu, kesuksesan itu bisa dilihat dari seberapa cepat dia bangun dan memulai aktivitasnya pada di satu hari itu gitu kan Bu. Itu barangkali bisa jadi bisa jadi pegangan kali gitu ya. Kak Fatia dan Kak Faiz, berapa hari yang lalu kita merayakan hari kemerdekaan 81 Republik Indonesia ya.
Apa arti dari kemerdekaan bagi Kak Fathia? Bagi saya kemerdekaan itu justru dari rakyatnya sendiri, Bu. Kita sebagai rakyat Indonesia harus melakukan yang terbaik lah gitu. Sebagai rakyat kita harus membanggakan pahlawan-pahlawan kita yang dulunya sudah berjuang untuk kita. Jangan tentunya sebagai generasi muda, pelajar-pelajar muda yang masih remaja, kita harus lebih mengedepankan NKRI kita gitu, Bu. Kita harus menyatukan Indonesia lagi gitu. Kita harus menjadi generasi muda yang lebih bermanfaat untuk kedepannya, karena kita mau memajukan Indonesia, kita mau mewujudkan generasi emas 2045 gitu. Kita harus melaksanakan yang baik-baik lah gitu sebagai generasi muda. Pasti ngerasa pertanyaan ini berat kali Kak Faiz ya. Apa Kak Faiz dari pikiran Kak Faiz? Apa ya kontribusi saya nantinya untuk mengisi kemerdekaan ini? Sedikit tambahan dari Pak Is, Bu. Di apa tadi, Bu? Sebagai generasi muda untuk mengisi kemerdekaan ini. Tentunya ya ikutlah berkontribusi dalam hal-hal positif yang ada masuk di apa, Bu? Namanya itu, Bu? Mengisi kemerdekaan tadi itu. Ya, Bu. Kita gabunglah, aktiflah dalam kegiatan seperti itu, Bu. Dan menerapkan sila-sila gitu, Bu. Pokoknya menerapkan satu persatu sila-sila Pancasila itu gitu ya. Say no drug ya. Jangan sentuh itu ya, karena kalau kita sudah mulai sentuh barang-barang yang merusak generasi muda, kita nggak akan bisa punya cita-cita lagi gitu ya. Harapan Kak Fathia, karena ini sudah selesai bakal asar untuk Takengon. Seperti tadi Kak Faiz katakan, apa sih Bu pertanyaannya gitu kan? Nggak seberat yang dibayangkan Kak Faiz ya. Sekian menit aja selesai. Apa harapan Kak Fathia sebagai duta duta siswa Aceh ke depan? Oke, baik. Untuk dari Fathia sendiri, harapan Fathia sebagai seorang duta, harapannya bagi generasi muda di luar sana jangan takut untuk mengembangkan potensinya. Sebenarnya kalau kita lihat-lihat, banyak generasi muda yang memendam potensi dia, bakat dia. Carilah wadah-wadah yang bisa menampung bakat-bakat yang mereka punyai itu gitu, untuk bisa dikembangkan dan bisa disebarluaskan lagi gitu, Bu. Bisa diasah lagi, bisa dikembangkan lagi gitu. Carilah wadah-wadah yang bisa menampung kita, yang bisa meluaskan wawasan kita lagi. Contohnya seperti duta siswa ini kan sangat bermanfaat lah untuk kita generasi muda gitu. Oke, Kak Faiz nih nambahin harapan Kak Faiz ke depan seperti apa tentang duta siswa, atau itu tadi ke depan saya harus seperti apa gitu ya? Harapan Pak Is ke depannya, Bu, ini untuk pesan teman-teman aja, Bu. Boleh. Untuk teman-teman semua, jangan takut untuk mencoba. Iya. Jangan pantang menyerah. Jika memang gagal di situ, coba di jalan lain. Karena yang sudah tertakar tidak mungkin tertukar. Oke, saya juga dapat bahasa baru dari Kak Faiz nih. Ya sudah tertakar tidak mungkin tertukar ya. Sebenarnya saya manggilnya Adinda deh sebenarnya, walaupun tadi sudah dipanggilin kakak gitu ya. Ananda juga sebenarnya boleh saya panggilin, tapi oke lah. Kak Faiz Julian Arbi. Beliau ada top 6 duta siswa Provinsi Aceh 2026, dan ada Kak Fathia Nadlira ya, top 8 duta siswa Provinsi Aceh 2026. Terima kasih sudah hadir di RRI Takengon untuk sore hari ini. Sukses terus, gapai terus cita-citanya, menjadi contoh bagi teman-teman yang lain, dan menjadi inspirasi juga untuk remaja-remaja lain, tidak hanya di Takengon tapi untuk remaja-remaja yang lain di luar sana gitu ya. Sampai seterusnya akan terus bisa menyandang jadi teman-teman menjadi siswa atau nanti mahasiswa yang dibanggakan. Oke. Salam untuk keluarga Kak Fathia, salam untuk keluarganya Kak Faiz, dan juga untuk teman-teman dan juga untuk guru-guru di sekolah.
Terima kasih sudah hadir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, demikian Duta Siswa Aceh yang saatnya pelajar itu berani mengambil peran dan bisa menginspirasi. Kita akan ke Masjid Agung Ruhama Takengon untuk kumandang azan asar untuk Takengon dan sekitarnya. Nantinya rangkaian lagu dan juga informasi akan dilanjutkan kembali. Selamat sore dan terima kasih.